Di video kali ini Mbak Gadget mau review smartphone entry level dari Samsung yang masih jadi favorit di awal tahun 2022 ini. Nah, smartphone ini dijual dengan harga mulai dari 1,5 jutaan. Dengan harga segitu, kayak gimana sih spesifikasi dan fitur-fitur yang dihadirkan di Samsung Galaxy A03? Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja yuk kita review. Fitur utama yang jadi keunggulan di Samsung Galaxy A03 adalah kamera utamanya yang mendukung fitur high-res 48 megapiksel. Dengan kameranya ini, kita bisa capture foto high-res dengan mode 48 megapikselnya. Hasil fotonya terbilang oke saat foto di pencahayaan yang cukup. Di area gelap atau dalam ruangan, fotonya masih terdapat banyak noise, tapi masih bisa dimaklumi sih. Namanya juga HP sejutaan. Karena shutter foto tidak secepat smartphone mid atau high-end, jadi untuk ambil foto posisi tangan harus stabil dan agak ditahan setelah menekan tombol shutternya. Foto potret dengan bantuan depth sensornya juga bagus dengan separasi background blur yang rapi. Namun separasinya nggak natural. Selain ada Pro dan Food mode, di menu kameranya juga ada night mode untuk meningkatkan pencahayaan di kondisi malam meski hasilnya tidak begitu berbeda secara signifikan. Kamera selfie 5 megapiksel f2.2 dan di kamera selfie-nya ini terdapat mode beauty dan filter untuk mempercantik foto. Mode wide juga bisa digunakan ketika dipakai groovy dan ada portrait mode untuk capture foto selfie bokeh. Hasilnya nggak begitu konsisten, kadang fokusnya bagus, kadang juga ngeblur. Perekaman videonya mendukung Full HD 30 fps. Namun karena tidak ada stabilisasi AIS dan OIS, hasil video ketika bergerak terlihat cukup shaky. Samsung Galaxy A03 ini punya full plastik body dan frame samping yang terasa kokoh meski berbahan plastik juga. Desain back bodinya punya motif bergaris seperti tekstur kain dan gak gampang ninggalin jejak jari. Kelihatan kayak pakai stiker coating gitu. Frame kameranya mirip kayak iPhone dengan setup dual kamera plus lampu flash. Penempatan tombol-tombolnya gampang diraih dan di bagian bawah terdapat single loudspeaker, audio jack dan port chargingnya masih menggunakan micro USB. Slot SIM cardnya menggunakan triple slot SIM yang mendukung dual 4G SIM card dan micro SD untuk menambah memori hingga 256 GB. Galaxy A03 punya layar besar 6,5 inch karena bezel layar juga lumayan tebal. Screen to body rasionya nggak begitu luas. Kamera selfie-nya ditempatkan di notch yang membentuk huruf V atau Samsung biasa menamakan Infinity V Display. Panel layarnya VLS TFT dengan resolusi HD+. Karena ada di kelas entry, udah jelas nggak ada proteksi Gorilla Glass di layarnya. Meski kepadatan pixelnya nggak begitu tinggi, nggak ada kendala kok sama experience displaynya. Home screen icon dan teksnya tetap terlihat tajam dan jelas. Saat digunakan untuk membaca artikel berita, gambar dan teks juga masih terlihat jelas dan tajam. Nonton video YouTube masih oke kok di resolusi 720p. Kualitas audionya juga terbilang standar dan tanpa dukungan software peningkatan audio untuk loudspeakernya. Tapi kalau pakai handsfree, kita bisa aktifin Dolby Atmos audio untuk peningkatan kualitas audionya. Di sisi performa, Galaxy A03 menggunakan SoC Unisoc T606 octa-core prosesor dengan kecepatan hingga 1,6 GHz. Kalau dibandingkan, chipset ini hampir bisa menyaingi chipset MediaTek Helio G25 namun dengan clock speed yang lebih rendah dan arsitektur yang lebih besar sehingga konsumsi dayanya lebih tinggi. 32 GB. RAM-nya menggunakan LPDDR4X dan tipe storage-nya eMMC 5.1. Untuk HP di kelas entry level, performanya cukup standar ya. Masih oke banget kok buat kebutuhan sekolah, kerja, sosial media, atau game-game ringan. Buat main game kayak Free Fire, masih bisa lah dengan settingan grafis minimum, tapi nggak begitu rekomen buat main game-game kompetitif. Kalau ranknya turun, bisa emosi nanti.
Baterainya cukup besar, yaitu 5000 mAh dengan charger bawaan 7,5 watt. Buat dipakai sampai 2 hari, Samsung Galaxy A03 ini masih bisa diandelin. Tapi perlu diingat, karena SoC-nya punya arsitektur yang lebih besar, jadinya lebih boros dibandingkan sama HP lain yang sama-sama pakai 5000 mAh. Tapi pakai chipset yang lebih kecil. Ditambah lagi chargernya yang cuma 7,5 watt. Buat chargingnya sih mending ditinggal tidur. Jangan ditungguin, nanti kalian bisa kesel. Untungnya Samsung Galaxy A03 ini pakai One UI Core versi 3.1 yang lebih ringan dibandingkan versi One UI standar. OS-nya berbasis Android 11. Overall, experience-nya lumayan smooth kalau nggak buka terlalu banyak aplikasi. Dan karena di kelas entry, jangan berharap ada NFC ya di smartphone ini. Di harga 1,5 juta, Samsung Galaxy A03 ini memang bisa jadi pilihan buat kamu yang cari smartphone dengan harga terjangkau, namun bisa memenuhi kebutuhan belajar, kerja, atau aktif di sosial media. Nah, beberapa kekurangan dari Samsung Galaxy A03 ini menurut Mbak Gadget adalah bodinya yang agak tebal dan berat, bezel layar yang masih terlihat tebal, tidak ada sensor fingerprint, port charging yang masih menggunakan micro USB, dan chargernya yang hanya 7,5 watt bisa jadi pertimbangan sebelum kalian beli smartphone ini. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian mengenai Samsung Galaxy A03? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya. Dah!